Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Alfarizi, NIM F1E122147. Di sini saya akan mengerjakan uh, UTS dasar-dasar sains teknologi, yaitu merangkum materi dari pertemuan kelima sampai ketujuh. Hmm, Rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Uh, Oke, yang materi pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Ada 4 macam pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Uh, Berikutnya ada fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, mengendalikan. Menjelaskan. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada empat bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Meramalkan. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian ada mengendalikan. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani, skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Sumber Sudarminta 2002-47. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang
karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Kan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Kemudian ada relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Presisi di dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kemudian ada teori-teori kebenaran. Ada banyak teori kebenaran di sini. Antara lain yaitu teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain, teori koherensi atau konsistensi. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Selanjutnya, teori pragmatis. Menurut teori ini, suatu pertanyaan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Teori performatif. Teori ini menyatakan kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai konsensus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pertanyaan dianggap benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Kemudian ada teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar, ditentukan, atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, yaitu mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti.
Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Dalam bentuk hukum, hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Selanjutnya, teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri teori ilmiah ada observationalistic, fertility, track record, inter-theory support. Kemudian ada smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. Jadi ada proses terbentuknya hukum ilmiah. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak sengaja. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari satu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif, ada yang menyamakan antara hukum filsafat dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Kemudian yang terakhir adalah berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Mungkin dari saya hanya itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.